Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadits yang diampu oleh Ustadz Sofyan Muhlisin. Nah, tema pembahasan kali ini yaitu bertemakan zakat. Seperti yang kita ketahui seputar zakat, di sini saya akan membahas dari definisi zakat. Zakat itu termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga setelah syahadatain dan juga sholat. Zakat ini adalah hubungan yang dimana tidak hanya berjalan satu pihak saja kepada satu pihak, tetapi kepada beberapa pihak, kepada sesama manusia dan juga kepada hamba dan juga hubungan antara hamba dan Tuhannya. Zakat ini banyak fungsinya, yang diantaranya mengatasi kesenjangan sosial. Terus juga zakat dapat membantu perekonomian sosial. Zakat juga dapat membangun kemaslahatan untuk masyarakat sekitar dan juga umat muslim. Kita masuk dari pendapat ulama madhab. Menurut Imam Syafi'i, zakat adalah harta tertentu yang wajib diambil dari orang kaya setiap tahun jika telah mencapai nisab atau haul, yaitu ketentuan dari batas minimum haknya, wajibnya zakat itu dikeluarkan. Jadi zakat ini dikeluarkan dengan beberapa ketentuan, di mana tidak hanya didefinisikan sebagai harta, tapi harta ini tuh harus masuk ke penggolongan tertentu. Hartanya harus mencapai nisab atau ketentuan minimal, dan juga harus disalurkannya kepada siapa gitu. Adapun syarat-syarat dari zakat itu dapat ditunaikan, yang pertama harus Islam, yang kedua yaitu merdeka, tidak dalam kondisi budak, dimana kasus ini mungkin sangat jarang terjadi ya di kondisi dunia modern saat ini. Yang ketiga, harta ini dimiliki sepenuhnya oleh si pemilik harta. Jadi harta yang akan dizakatkan itu dimiliki sepenuhnya oleh orang yang memiliki harta tersebut. Nah, yang keempat, hartanya itu harta yang dapat berkembang. Hartanya terus berkembang, bukan harta yang stuck di saat itu aja gitu, atau hartanya tidak dapat berkembang. Nah, yang kelima, mencapai nisab atau haul sesuai dengan ketentuan bagaimana zakat itu dikeluarkan. Nah, yang keenam, melebihi kebutuhan pokok. Jadi ketika zakat ini akan disalurkan, orang yang memiliki zakat, selain itu adalah harta pribadinya, harta ini pun sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok. Nah, yang ketujuh, bebas dari hutang, dan yang kedelapan, haul 1 tahun, seperti itu. Haul di sini itu zakatnya selama 1 tahun tidak berubah, tidak berkurang dengan ketentuannya itu, ataupun ada di kategori boleh nih dizakatin, tapi dalam jangka waktu 1 tahun, yang dimana dalam 1 tahun itu adalah zakatnya berupa emas, perak, dan juga harta perdagangan. Kita masuk ke dasar hukum zakat yang tersampaikan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis disebutkan, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abu Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 landasan. Persaksian tiada ilah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Nah, yang kelima, mencapai nisab atau haul. Jadi zakat ini diambil dari harta yang dimiliki oleh orang yang memiliki harta tersebut. Nah, yang keenam, melebihi kebutuhan pokok. Jadi ketika zakat ini akan disalurkan, orang yang memiliki zakat, selain itu adalah harta pribadinya, hartanya harus mencapai nisab atau ketentuan minimal, dan juga harus disalurkannya kepada siapa gitu. Adapun syarat-syarat dari zakat itu dapat ditunaikan, yang pertama harus Islam, yang kedua yaitu merdeka, tidak dalam kondisi budak. Yang ketiga, harta yang
Hadis ini berada di kitab Sahih Bukhari nomor 7. Adapun macam-macam zakat dibagi menjadi dua. Zakat yang wajib itu maksudnya bagi yang mampu gitu ya, tapi ini wajib itu lebih ke kategori umum, hampir semua tuh mampu gitu. Itu zakat fitrah, yang dimana ini ada batas ketentuannya saat bulan puasa, saat bulan Ramadan sampai sebelum Idul Fitri. Nah, yang kedua, zakat mal, dimana ini orang yang memiliki kecukupan harta yang sangat berlebih, terus juga sudah disimpan selama setahun, hartanya berkembang, dan juga mencapai ketentuan harta tersebut harus dizakatkan. Dimana ini zakatnya adalah zakat harta, jadi harta berlebih itu yang sudah memenuhi kebutuhan pokok dan seperti syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Kita masuk ke hikmah dan fungsi zakat. Adapun hikmah dan fungsi zakat, yang pertama, zakat ini seperti yang tadi telah disebutkan, zakat dapat membangun perekonomian dari umat muslim sendiri. Jadi zakat disalurkan ke badan yang berwenang, ke instansi yang telah resmi di negara seperti Basnas. Nah, dari Basnas ini dapat disalurkan ke pendidikan, ke infrastruktur, atau juga bisa ke masyarakat. Jadi zakat membangun perekonomian juga bisa tumbuh, bisa mungkin buat modal usaha yang kecil-kecilan atau yang orang-orang yang sangat terbantu gitu loh dengan adanya pendanaan dari zakat tersebut. Jadi lebih harmonis, lebih sejahtera, dan akhirnya minim kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat sekitar. Nah, kesimpulannya, zakat merupakan kewajiban syariat yang memiliki fungsi spiritual dan sosial. Spiritual itu antara hubungan hamba dan Tuhannya, dan sosial antara sesama manusia. Para ulama sepakat bahwa zakat adalah bagian dari harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang mampu untuk diberikan kepada yang berhak. Selain menyucikan harta dan jiwa, zakat juga menjadi sarana memperkuat keimanan, menumbuhkan kepedulian, serta mengurangi kesenjangan sosial dan mewujudkan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Baik teman-teman, sekian materi tentang zakat yang bertemakan zakat yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kekeliruan dari apa yang telah sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.